Fix, Ronaldo bakal lawan Messi pada 1 Februari. Presiden klub pukul KO wasit Turki. Osimhen raih penghargaan pesepak bola Afrika 2023. MU dan Barca jajaki tukar guling Sancho dan Rafinha. Gol sesungguhnya nih, Cristiano Ronaldo sudah 50 gol di 2023. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Cristiano Ronaldo berpotensi bertempur dengan Lionel Messi dalam sebuah laga persahabatan pada awal Februari 2024. Keduanya akan kembali berebut lampu sorot dalam laga yang rencananya berlangsung di Stadion Kingdom Arena Riyadh, Arab Saudi, 1 Februari 2024. Kepastian duel Al Nassr versus Inter Miami diunggah dalam akun media sosial klub peserta MLS pada Selasa 12 Desember pagi waktu Indonesia Barat. Selain itu, Inter Miami akan menghadapi Al Hilal SFC, pemimpin Liga Pro Saudi saat ini pada 29 Januari di tempat yang sama untuk memulai format turnamen round robin. Federasi Sepak Bola Turki menangguhkan semua pertandingan liga setelah seorang wasit ditinju hingga terjatuh oleh seorang presiden klub usai laga pada Selasa 12 Desember dini hari WIB. Halil Umut Meler dipukul oleh Presiden MKE Ankara Gucu Faruk Hoca setelah timnya kebobolan gol penyeimbang pada menit ke-97 dalam hasil imbang 1-1 kontra Jaipur Rizespor. Meler menerima beberapa pukulan dari para pemain lain saat ia tergeletak di lapangan dan mengalami cedera termasuk patah tulang. Striker Manchester City Erling Haaland diragukan bisa main saat timnya bentrok kontra Crystal Palace di Liga Inggris pekan depan. Haaland masih menjalani masa pemulihan karena cedera. Pelatih City Pep Guardiola menyebutkan bahwa penyerang andalannya itu mengalami tekanan pada tulang kakinya. Namun, dia tidak menjelaskan lebih detail mengenai cedera Haaland. Meski absen dalam laga pekan ini, Pep berharap Haaland bisa segera pulih jelang partai semifinal Piala Dunia antar klub 2023 pada 20 Desember 2023. Ajang penghargaan pemain terbaik Afrika 2023 berlangsung di Marrakesh, Maroko, Selasa 12 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Victor Osimhen dinobatkan sebagai pemenang dan menjadi pemain Nigeria pertama yang meraihnya setelah Nwankwo Kanu pada 1999 silam. Pemain yang menggendong Napoli juara Serie A musim lalu itu mengungguli Achraf Hakimi dan Mohamed Salah. Juventus diberitakan mengincar Calvin Phillips dari Manchester City. Direktur Bianconeri Giovanni Manna menyebut bakal mengevaluasi peluang. Juventus melihat potensi besar untuk mendatangkan Phillips. Terlebih seniornya tua, kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli akibat sanksi dari masing-masing kasusnya. Phillips sendiri tidak masuk dalam rencana permainan Guardiola sehingga berpotensi besar untuk hengkang dari City. Zlatan Ibrahimovic kini kembali ke AC Milan. Namun bukan sebagai pemain, melainkan sebagai mitra operasional dan penasehat senior untuk Redbourn, firma pemilik AC Milan. Redbourn menyatakan tanggung jawab Ibra Kadabra di Milan akan mencakup pengembangan pemain dan pelatihan berkinerja tinggi, memajukan jenama global AC Milan dan kepentingan komersial, serta mendukung proyek-proyek khusus yang memiliki kepentingan strategis termasuk stadion baru klub. Simone Inzaghi melatih Inter Milan sejak musim panas 2021. Dia kemudian mengantar Inter juara Coppa Italia dan Piala Super Italia masing-masing 2 kali. Pencapaian itu sudah cukup membuat Inter mau memperpanjang ikatan Inzaghi sampai 2025 pada September lalu. Inzaghi kemudian ditanya, apakah ingin meniru Guardiola dan Klopp untuk tetap di klub selama bertahun-tahun? Mantan pelatih Lazio itu menegaskan hal tersebut adalah target sebuah pelatih. Menurut Football Espanya, Manchester United bertekad membuang Jadon Sancho dan merekrut gelandang Barcelona Rafinha. Penyerang Brasil itu tiba di Camp Nou pada musim 2022 dengan kesepakatan senilai 65 juta pound. Namun Rafinha telah masuk dan keluar dari skuad utama Barcelona. Mengingat kesulitan keuangan, Barca tampaknya terbuka untuk kesehatan pertukaran Rafinha dan Sancho yang bisa menemukan kembali gairahnya di luar Old Trafford. Bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo berkomentar seusai mengemas 50 gol pada tahun 2023. Ronaldo baru saja menembus 50 gol tahun ini. Dia mengemas 1 gol saat membawa Al Nassr menembus semifinal Piala Raja Arab Saudi 2023 setelah mengalahkan Al Sabab dengan skor 5-2. Pada intinya Ronaldo tak pernah puas atas apa yang telah diraihnya. Dia ingin melakukan yang lebih lagi.
Ronaldo juga mengukir sejarah. Dia menorehkan kemenangan ke-792 terbanyak dalam sejarah sepak bola. Bintang Al-Nassr Cristiano Ronaldo mengeluarkan trik lamanya saat mengejek supporter tuan rumah Al-Shabaab. Pada awalnya, pesepak bola gaek 38 tahun ini terlihat tersenyum sebelum mengacungkan jempolnya secara sarkastik. Pemain timnas Portugal ini menantang para supporter untuk terus berteriak dengan menempelkan jarinya di telinganya. Ini bukan pertama kalinya ia melakukan hal seperti itu. Ketika ia mencoba membungkam nyanyian pro Lionel Messi dari para pendukung Al-Ettifaq di awal musim ini. Gubernur Nagasaki, Kengo Oishi, rela melewatkan rapat nasional demi melihat aksi Cristiano Ronaldo. Dilansir The Asahi Shimbun, Oishi dan para gubernur di Jepang lain seharusnya menghadiri pertemuan di prefektur Yamanashi pada 25 hingga 26 Juli 2023. Pada hari pertama konferensi gubernur yakni tanggal 25 Juli, Oishi yang bolos rapat justru berada di Tokyo. Ia mengunjungi Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanahan untuk meminta alokasi anggaran pemeliharaan jalan. Kemudian pada sore harinya Oishi melakukan perjalanan ke Osaka untuk menonton langsung laga uji coba Al-Nassr versus PSG di Stadion Myanmar. Keesokan harinya Oishi disebut melakukan tur bisnis di prefektur Osaka untuk tujuan promosi. Lantas pada malam harinya Oishi menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan swasta yang bermitra dengan Ronaldo. Dua pemain Manchester United, Marcus Rashford dan Anthony Martial, berpeluang absen saat Setan Merah menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions Rabu dini hari. Menurut laporan dari jurnalis Manchester Evening News Samuel Luckhurst, Rashford dan Martial absen dalam sesi latihan MU pada Senin 11 Desember 2023 waktu setempat. Keduanya dilaporkan sedang tidak enak badan. Harry Kane sudah 2 laga tidak mencetak gol, namun pelatih Bayern Munchen Thomas Tuchel tidak ragu menurunkan ex-punggawa Tottenham Hotspur tersebut pada pertandingan melawan Manchester United pada Rabu 14 Desember nanti. Tuchel juga mengungkapkan bahwa Kane sangat bersemangat untuk kembali ke Inggris. Senang rasanya bisa kembali ke Inggris dan Old Trafford. Saya pikir Harry akan menyukainya dan menantikannya, kata Tuchel. Bayern Munchen dikabarkan siap membayar berapapun harga yang diminta Barcelona agar bisa menggondol Ronald Araujo. Dikutip Gol, laporan menyatakan Thomas Tuchel sangat menginginkan kehadiran Araujo di Bayern. Direktur olahraga klub Christoph Frohn mengakui negosiasi sedang berlangsung dengan pemain internasional Uruguay itu. Tetapi klub Bundesliga tersebut belum yakin untuk membujuk defender berumur 24 tahun itu untuk bergabung dengan mereka. PSSI resmi mendaftarkan 50 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan bahwa 50 nama pemain Garuda tersebut sudah diserahkan ke AFC. Namun, juru taktik tim Merah Putih, Shin Tae-yong, nantinya hanya bisa memainkan 23 pemain di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sendiri direncanakan bakal menggelar TC mulai 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Barcelona dikabarkan mulai mempelajari kemungkinan untuk mencari pengganti Gavi. Dilansir Gol, Giovanni Lo Celso muncul sebagai salah satu kandidat yang pas. Xavi Hernandez mengagumi gaya bermain pria asal Argentina itu dan tertarik untuk mengontraknya pada jendela transfer Januari. Namun karena James Maddison yang tak kunjung pulih dari cedera, Barca akan menemui kesulitan saat membujuk Spurs untuk melepas Lo Celso. Mantan pemain Manchester United Eric Bailly dilaporkan mendapat teror dari agen pemain. Bailly mengaku dikirimi pesan spam yang mengganggu setelah kepindahannya ke Besiktas. Dilansir Mirror, Bailly menerima pesan ancaman kekerasan dan semacamnya dari seorang agen yang mengklaim telah berperan dalam transfernya ke Besiktas. Kabarnya agen yang tak disebutkan namanya itu menuntut sejumlah uang kepada Bailly. Kasus ini pun tengah diproses oleh Besiktas. Kabar baik untuk fans Manchester United. Salah satu pemain kunci Erik ten Hag, Casemiro, dikabarkan kembali latihan dengan skuad utama Setan Merah. Menurut cuitan Fabrizio Romano, belum bisa dipastikan Casemiro akan kembali bermain kapan. Namun dengan begitu, sang pemain sudah menunjukkan perkembangan positif pada kondisinya. Bos Liverpool Jurgen Klopp dikabarkan akan mengejar pemain baru di bursa transfer musim dingin mendatang. Lagi-lagi posisi yang ditargetkan adalah sektor tengah. Dilansir Tribal Football, pemain yang diincar klub adalah Joao Palhinha. Pemain Fulham itu telah lama jadi incaran Liverpool. Maka dari itu, di musim dingin ini Liverpool akan berusaha lebih keras untuk mendatangkannya. Kabarnya Fulham siap melepas sang pemain di angka 60 juta euro atau 1 triliun rupiah.
Arsenal tengah diisukan bakal mendatangkan Ivan Toney dari Brentford pada bursa transfer musim dingin nanti. Namun Arsenal mendapat peringatan dari legenda sepak bola Belanda, Ruud Gullit. Seperti yang diwartakan Mirror, Gullit justru menyarankan meriam London untuk mendatangkan striker Feyenoord Santiago Gimenez. Menurutnya Gimenez lebih masuk akal ketimbang mendatangkan pemain yang sudah tak bermain sepak bola selama hampir 1 tahun. Toh harga pemain Feyenoord itu jauh lebih murah. Kabar buruk lagi-lagi menimpa Chelsea. Setelah kalah dari Everton, Reece James dikabarkan kembali mengalami cedera. Dilansir Talksport, ini cedera yang kesekian bagi Reece James. Menurut Mauricio Pochettino, James kembali bermasalah pada otot hamstringnya. Ini merupakan kabar buruk karena James adalah pemain penting bagi Pochettino. Bek Juventus Federico Gatti ternyata hampir bermain di Liga Inggris musim ini. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang ayah, Ludovico Gatti. Dilansir Football Italia, ayahnya berbicara kalau sebelumnya anaknya itu diminati oleh beberapa klub Liga Inggris pada musim panas lalu. Salah satunya adalah Nottingham Forest yang menunjukkan keseriusan ingin merekrutnya. Namun menurut ayahnya, Gatti begitu mencintai Juventus, ia tak ingin pergi kemanapun selain Juve. Dan kini ia bangga karena anaknya membuktikan kalau pilihannya tak salah. Masalah badai cedera tengah dialami oleh AS Roma. Kini salah satu pentolan mereka yakni Paulo Dybala telah masuk ke daftar pemain yang cedera. Dilansir Football Italia, cedera Dybala didapat ketika Roma menahan imbang Fiorentina 1-1. Belum jelas apa cedera yang dialami La Joya. Namun, perkiraan sementara, sang pemain mengalami gangguan di bagian paha dan lutut. Bayern Munchen telah mengkonfirmasi kalau Serge Gnabry mengalami cedera dan akan absen dalam beberapa pekan. Melansir website resmi Bayern Munchen, Gnabry menderita cedera pangkal paha saat timnya dikalahkan Eintracht Frankfurt 5-1. Situasi ini tentu saja akan jadi keuntungan bagi Manchester United yang akan menjamu Bayern di ajang Liga Champions tengah pekan ini. Di Piala Asia nanti, Timnas Indonesia kabarnya akan mendapat amunisi tambahan karena Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner sudah pulih dari cedera. Dilansir bola.okezone, September lalu, baik Marcelino maupun Jenner sama-sama tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama Timnas Indonesia U23. Setelah itu mereka berdua tidak pernah bermain lagi untuk Timnas karena cedera. Namun, karena keduanya sudah pulih, mereka akan dipersiapkan untuk ikut Piala Asia U23 mendatang. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!